Welcome to Sims Home, di mana hari ini kita berkumpul bersama-sama guys setiap hari Selasa jam 8 malam. And hari ini kita ada a special guest, someone dear to my heart, yang udah pasti someone so special. Tapi sebelumnya saya akan memberikan kalian sedikit gambaran. Kita kan nanti akan ada receh juga. So stay tune, akan ada amazing giveaway yang we will pass it to all of you guys as well. And giveaway hari ini kita disponsori oleh Clover Honey. So kalian semua akan mendapatkan akan ada dua pemenang 250 gram daripada Clover Honey, dan ini akan diberikan kepada kalian semua. Nanti kalian bisa langsung tag kepada namanya @honeystuff. Honey and Stuff I think. Let me come back to you on that end. Dan selain itu juga kita kan ada giveaway baseball tee dari Almost Famous. There you go, @almostfamous.id. So kalau kalian mau memenangkan hadiah ini, tolong kalian pay attention dengan our guest speaker, karena pertanyaan yang akan saya tanyakan adalah pertanyaan seputar daripada our beloved guest speaker. So are you guys excited? I'm not gonna waste any more time, but I want to invite this person. Probably kalian udah pada tahu semua tentang this person. Yang pertama adalah his name is Dr. Yanto Simkoputra. Mungkin kalau banyak daripada orang tahu, he's an amazing leader, he's amazing senior pastor as well daripada GBI CK7 yang udah menaungi hampir 28.000 jemaat with so many branches yang udah dibangun, and he's becoming a blessing for so many people. And bukan cuma sekedar itu pun, he's a doctor. Dan I believe kalian udah pada tahu semua tentang keberadaan beliau dan pekerjaan juga. So I wanna invite, ready to clap hand all? I wanna invite my beloved dad, Dr. Yanto Simkoputra. Woo! Mana penonton bayarannya? Kok nggak ada tepuk tangan? Woo! Yeay! Hari ini kita kedatangan a special guest. Dan karena temanya Sims Home, we just wanna feel at home. Dan kalau kalian semua yang tahu, mungkin dia adalah Dr. Yanto. He's a doctor. Mungkin kalau bagi jemaat gereja pada tahu dia adalah pastor. He's the senior pastor daripada GBI CK7. Tapi kalau di rumah, he's just my dad. Dia adalah papi saya. Makanya saya tulis di invitationnya Dr. Yanto, a.k.a. Papi. So, it's something yang benar-benar special. So, thank you so much, Pi, for being here. Sama JJ juga. Dan ini hari kita akan bahas few things. Karena dia percaya banyak orang yang mungkin pengen tahu tentang your story. How you can be an inspiration for so many people. And dia akan langsung aja nanti dia akan bertanya kepada Papi. Just feel free, because this is Sims Home, just be yourself juga. Soalnya Papi saya orangnya lebih kaku dibandingkan saya. Dia orangnya lebih siap, tegas. Saya kan lebih pecicilan gitu, berbeda banget dengan my dad. But anyway, I'm so grateful you are here in the midst of us. And hari ini akan ada 3 segmen. So it's gonna be very interesting. Akan ada 3 segmen, di mana segmen yang pertama mungkin kalian akan bertanya, atau mungkin kalian pengen tahu profesi dia. Profesi dia adalah he's a doctor. My dad is a doctor jauh sebelum dia bahkan terima Tuhan Yesus. He's a doctor. So kita akan bertanya di bagian pertama mengenai itu, dan bagian kedua akan kita bahas mengenai transisi dia sebagai dari dokter menjadi seorang gembala, dan yang terakhir adalah the new normal pada saat ini pun juga gitu. So, thank you so much, Pi. Kok tegang banget ya, Papi ya? Nah, di situ pasti udah ada. Kalau kalian nanti mau bertanya, silakan feel free to ask questions. And saya mau mengucap berterima kasih juga kepada kalian semua yang sudah put all the questions. The questions are all here, and I'm gonna share it with all of you guys as well. Oke, sebelumnya dia pengen bertanya, Pi, kepada Papi, Pi. Profesi Papi itu, you are a doctor. Dan bahkan rekornya itu dibilang apa? Dr. Matt Janto Simkoputra, SPPD, PhD. That's a long title. Divisi penyakit dalam, you are working di Siloam Hospital Kebonjeruk. Bahkan edukasi Papi itu menurut JJ itu luar biasa banget, Pi ya. Karena you are hepatologist di Chiba University Japan, guys. Dia tuh adalah gastroenterologis
di Harvard Medical School di Boston. Dia juga internal medicine di University of Hamburg dari Germany. He's a medical doctor juga di Universitas bacanya bagaimana tuh, Pi? Des Saarlandes Hamburg, Germany. Baca dia punya profile aja, edukasinya aja itu udah is a mouthful. Dan beda banget dengan anaknya graduate dari University of San Francisco. Itu pun juga by grace of God bisa semuanya lulus dengan keadaan baik. So I'm so far off dengan edukasi Papi gitu. Papi udah sampai S3. So I want to ask Papi gitu. Ada tips nggak sih, Pi, kenapa Papi bisa achieve sampai PhD? Because it's not easy. PhD itu takes a long time. Why? How can you do it gitu? Bagaimana caranya, Pi? Yang pertama, supaya jelas, waktu saya masih dokter atau masih lakukan PhD, saya belum kenal Tuhan Yesus. Ya. Jadi saya masih ateis, boleh dibilang. Nah, kenapa bisa PhD? Saya cuma kasih tip kepada kalian. Satu, berdasarkan pengalaman. Satu, kalau you kirim anak ke luar negeri, nggak boleh kasih uang terlalu banyak. Karena uang tuh bisa fasilitas bikin dosa. Akhirnya anak-anak yang sekolah dengan uang banyak, kebanyakan nggak menyelesaikan sekolahnya. Itu yang saya kasih tip kepada kalian. Nah, lain seperti saya memang mempunyai, karena begini, waktu saya kerja di Jerman, saya dapat uang, itu 300 Deutschmark, cukup buat hidup. Nah, di situ saya mulai bikin saya punya PhD. Jadi satu tip buat kalian yang mau bikin PhD, PhD itu biasanya 2 tahun. It depends on profesor. Profesor itu dia punya ide, idenya itu you bisa nggak kerjakan. Jadi you mesti cari profesor yang terkenal, yang bagus nomor 1, nama you dibawa nantinya. Profesornya siapa, itu dibawa. Nah, kedua, kalau profesor itu pinter, maka idenya masuk akal. Misalnya saya bikinnya yaitu mengenai liver cancer, yaitu sebuah virus, adenovirus type 24 yang bisa induce matanya merah, by the same time dia bisa induce antibody buat cancer treatment. Itu yang saya pilih karena kenapa? Karena profesornya top bagian liver, yaitu Profesor Sheila Sherlock yang sudah pass away. Dia is one of the best hepatologists in the world. Ada di UK. Nah, itu aja yang pesan saya. Nomor 1, tighten the money, supaya anak itu nggak bisa keluyuran, cuma betul-betul sekolah. Kedua, you cari profesor yang top, supaya nama you di kekatrol naik, dan juga idenya itu bisa you establish. Itu titipan saya. So kalau kalian yang mungkin masih parents baru new parents in the family, that's one of the tip. Kalau anaknya mau sampai PhD atau mau punya S2 gelar yang setinggi-tingginya, ingat tighten the money. So that's the most important thing. Tapi banyak orang juga pengen bertanya gitu, Pi. Maksudnya, why you wanna become a doctor? Apakah ada the reason behind it atau motivasi apa yang dorong Papi mau jadi dokter, Pi? Nah gini, saya tinggal di family yang sebetulnya saya mau sekolah insinyur di Jepang. Dulu rencananya insinyur di Jepang. Waktu saya umur 14, itu mama saya pertama kali mau around the world. Nah, waktu itu ditemukan livernya ada sedikit not okay, maka dianjurkan biopsi. Nah, biopsi is a small thing actually. Tetapi setelah biopsi, malamnya mama saya kritis karena bleeding lalu meninggal dunia. Lalu
saya dari mau sekolah insinyur, jadi saya balik ke sekolah kedokteran karena maaf, saya pikir kok dokter Indonesia kok goblok-goblok bener ya. Liver cancer, biopsi bisa mati. Nah itu turning point-nya saya lari ke kedokteran. So the reason behind it karena ya Oma JJ berarti juga pass away waktu papi umur 14 tahun, and itu motivasi behind it sampai papi benar-benar mau pursue. Bahkan majornya papi sebagai dokter pun juga ngambil bagian gastro juga. So that's one of the reason kenapa my dad sampai hari ini dia mengambil bagian gastro is because his mom passed away when he was 14 years old. Seperti itu. Dan kan JJ sendiri kan tadi mau jadi dokter, tapi kan akhirnya tidak kesampaian jadi dokter. Dokter itu benar-benar dedikasi banget. Dan tadi papi saya bilang mungkin waktu saya kuliah terlalu having fun di sana, akhirnya tidak mengambil dokter, akhirnya ngambil ke bagian bisnis gitu. Tapi I wanna ask you juga gitu Pi, di balik dari segala kesuksesan, pasti papi waktu lagi mau menuju ke dokter pasti ada namanya kayak tough time, mengalami kesulitan, kegagalan waktu mau ngambil kedokteran, atau pernah nggak sih papi mau menyerah di dalam mau mengambil dokter itu sendiri? Jujur, waktu sekolah mau ambil dokter saya tidak pernah menyerah. Ya, saya tidak pernah menyerah karena saya lihat kalau kita sekolahnya benar pasti lulus. Dan kenapa saya bisa lari ke Jerman? Karena Jerman dia sudah kalah perang dunia kedua, maka dia mesti kasih facility 10% kepada foreigner. Jadi 10% itu diberebutkan antara foreigner satu sama lain. Dan fortunately di Jerman foreignernya tuh kebanyakan suku Arab atau suku Afrika yang notabenanya males sekolahnya dan bau-bau. Makanya kita kebanyakan menang lawan dia. Yes. So salah satu poinnya adalah ya jangan bau juga. That is interesting gitu. Tapi di luar daripada itu, for you as a doctor, what is the greatest accomplishment yang papi pernah raih sebagai dokter di karir papi? Ya, dokter keuntungannya dihormati orang seperti seorang hamba Tuhan. Nah, apa nih jadi dokter enaknya steady life. Jadi nggak bisa mendadak kaya, nggak bisa mendadak miskin. Jadi lebih ke arahnya lebih steady. Nah, itu aja JJ yang papi ceritain. Oke. Dan banyak orang udah pasti tahu lah, maksudnya kepada semua penonton yang dari IG, ada dari Facebook, dari YouTube juga, semua pada tahu regarding about my dad. Siapa sih yang nggak tahu Dr. Yanto? Bahkan kalau saya ketemu sama orang, mereka tanya nama belakang saya, nama belakang kamu siapa J? Simko Putra. Langsung mereka pasti bilang apa? Lu bukan anaknya Dr. Yanto ya? Apalagi orang lihat tampang saya sama papi saya itu kayak copy paste gitu, tampangnya mirip. Ya, itu yang terjadi. So people know him. So indirectly papi juga bukan sekedar dokter biasa. You're pretty famous. Siapa yang nggak tahu Dr. Yanto? Definitely kalau accomplishment papi udah ada, secara materi, uang, mungkin papi udah lebih dari cukup. Habis itu secara koneksi, you have everything. Pretty much papi punya semuanya. Dan the biggest question, kenapa papi mau jadi hamba Tuhan? Dan pada saat papi, sebelum papi terima Tuhan Yesus, sebelum papi pindah tahun 19, nanti papi mungkin bisa ceritain juga. Papi menjadi dokter yang sukses tanpa mengenal Tuhan Yesus. You have everything, you can do everything. Tapi kenapa papi mau percaya sama Tuhan Yesus dan papi mau jadi hamba Tuhan? Nah, story-nya agak panjang. Kenapa saya bisa becoming a famous doctor? Karena saya masuk di dalam tim dokternya Cendana. Nggak mudah, apalagi seorang dokter bisa masuk ke dalam Cendana itu nggak gampang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pertama
Tadi pertanyaan apa? Papi udah punya semua Oke. fasilitas dan lain-lain. Kenapa Papi mau terima Tuhan Yesus? Satu hari ada pasien saya. Saya punya karakter dulu sombong sekali karena saya powerful melalui cendana, saya powerful karena banyak jenderal-jenderal yang berobat sama saya, panglima-panglima, bukan kroco-kroco itu kepala bais, kepala yang masukin di karung orang, itu semua pasien saya. Nah, saya selalu kasih free of charge sehingga mereka selalu tanya apa yang diorang bisa do the favor for me. Sehingga diorang selalu bilang kalau dokter ada keamanan, ada problem, kasih tahu kita, kita akan sikat itu orang. Nah, begitu jadi saya powerful. Jadi becoming saya sombong sekali. Nah, saudara, waktu saya sombong, satu hari saya almost 120 pasien loh. Sehari 120. Sehari 120 pasien. Udah gitu 10 pasien itu saya teropong. Saya teropong kantong nasi atas, terus saya teropong ususnya, lalu hampir semuanya saya USG. Bayangkan berapa income saya luar biasa waktu saya belum kenal Tuhan. Satu hari waktu saya periksa pasien, pasien itu bilang, dokter punya semuanya. Cuma satu yang dokter nggak punya, yaitu damai sejahtera. Yang dokter nggak punya. Saya merasa tersinggung dengan kesombongan saya. Saya pas waktu itu punya US dollar, saya keluarin. Ini Pak, kalau punya ini US dollar, damai sejahtera ada di hidup you. Nah, saya ngomong begitu. Nah, ternyata belakangan saya lihat apa yang orang itu ngomong itu benar. Damai sejahtera tidak ada pada orang yang berduit. Justru orang yang berduit, saya lihat dari pasien saya, kebanyakan dia orang ada problem. Nah, itu sebabnya waktu saya lihat ada pasien yang cancer, ada 3 pasien, 2 kena cancer, dia cuma believe in Jesus, tahu-tahu cancernya hilang sama sekali. Itu yang bikin saya, my goodness, kalau gitu Jesus ada special power. Orang cuma believe in, tahu-tahu semua penyakitnya hilang. Saya menyaksikan sendiri. Saya seorang dokter, saya nggak gampang saya bisa percaya. Karena pasien itu saya yang diagnosis, saya yang bikin make a diagnose, lalu saya lihat udah dikonfirm di Jepang, lalu bisa hilang. Cuman believe in Jesus. Itu 2 kasus yang saya terima. Yang kasus ketiga yang saya terima, yaitu persis kayak di Alkitab kejadiannya. Nah, ini hari karena waktunya nggak panjang, jadi saya nggak akan ceritakan yang kasus ketiga. Nah, kasus ketiga juga, dari ketiga kasus ini, belakangan saya baru percaya, baru saya mau ke gereja. Dari tadinya saya nggak pernah ke gereja, saya mau ke gereja karena saya melihat bahwa Jesus itu eksis dan dia pasti ada special power yang bikin menyembuhkan orang-orang yang kena cancer. Modalnya cuma just believe in Jesus. Nah, itu sebabnya makanya saya akhirnya saya pergi ke gereja dan menerima Tuhan Yesus. So Papi benar-benar lihat kenyataan yang real, peristiwa yang real di mana orang itu disembuhkan. Tapi sebelumnya Papi pernah nggak sih, maksudnya diagnos orang dan lain-lain, tiba-tiba orang itu juga sembuh saja? Mungkin. Yang setahu saya banyak pasien yang bilang, heran ya, saya kok ke kamarnya dokter, kayaknya penyakit saya sembuh. Nah, dulu kan saya nggak kenal Jesus. Nah, saya percaya hadiratnya menyembuhkan. Itu. Alright. So that's good. Berarti benar-benar Papi tuh benar-benar bukan cuma sekedar teori orang bilang tentang Yesus, tapi Papi melihat dengan mata Papi bahwa Yesus itu nyata dengan kayak case-case yang ada di depan Papi sendiri. Sehingga membuat Papi yang dulu notabene-nya Papi bilang Papi orangnya arrogant, sombong, akhirnya Papi mau terbuka kenal Jesus because of that. Ya. Oke.
Dan after that kan nggak stop sampai di sana juga gitu, Pi. Maksudnya you can just be jemaat. Nggak perlu capek-capek, Papi masih bisa praktek dengan 120 pasien setiap hari, tetap kenal Tuhan, tapi kok kenapa mau jadi gembala gitu? Nah, ceritanya saya mula-mula jadi jemaat, tahu-tahu di appoint jadi pengerja. Nah, saya udah nggak mau tuh. Aduh, jadi pengerja jadi repot, kerjaannya banyak. Belakangan saya terima. Setelah saya terima 2 tahun jadi pengerja, tahu-tahu saya di appoint jadi wakil gembala. Dan dari wakil gembala kemudian jadi gembala itu 20 tahun lalu. Wow. Dari sebuah gereja baru 135 orang. Oke. Nah, tapi apakah ada drive tertentu nggak, Pi? Motivasi tertentu di balik ini? Kenapa you wanna take the bigger role, the more responsibility? Why? Is there anything? Or just ngeflow aja begitu atau bagaimana, Pi? Saya mau terima posisi itu karena saya percaya orang yang dikasih posisi itu pasti blessingnya lebih banyak dari Tuhan. Blessing, saya nggak memikirkan duit, saya memikirkan cuma kesehatan. Itu makanya itulah yang saya cari. Dan pelan-pelan mulai saya lihat Bible itu semuanya betul semua. Di Bible bilang, once you kenal Tuhan Yesus, maka you punya hidup akan totally berbeda. You nggak akan campur sama orang-orang dunia. Dan itu betul saya alami. Lama-lama orang dunianya mental semua. Tapi pernah goyang nggak, Pi? Dengan, ya balik lagi, kehidupan rohani seseorang itu perjalanan iman. Kan kita nggak mungkin pada hari ini 0, besok udah langsung 100. Dan there's gonna be ups and down in life. Terjadi, apalagi Papi baru mulai menjadi gembala, pasti belum sempurna juga dengan posisi sekarang. There's so many struggles gitu pasti kan. Pernah ngalamin itu atau? Oh ya, sangat banyak. Jadi gini, Kejadian 1 ayat 26-27 bilang, Tuhan menciptakan kita supaya serupa dengan gambaran Kristus, supaya kita berkuasa atas binatang-binatang. Kalau kita berkuasa atas binatang, nggak mungkin COVID-19 itu bisa menyerang kita. Nggak mungkin itu penyakit SARS bisa menyerang kita. Nggak mungkin itu penyakit Ebola atau MERS itu bisa menyerang kita. Nggak mungkin. Karena kita berkuasa atas binatang-binatang. Nah, tetapi ayat ke-27 ditulis, untuk itulah Tuhan menciptakan cuma 2 jenis, laki-laki atau perempuan. Nah, sekarang you lihat ada LGBT. Malahan kalau kita pergi ke luar negeri bisa bingung, ada WC yang buat LGBT. Nah, jadi makanya saya lihat manusia yang bikin ulah, sehingga manusia yang sekarang binatang, penyakit binatang itu menyerang manusia. Itulah yang sekarang kita alami COVID-19. COVID-19 dari mana? Dari binatang. Sebetulnya kalau kita berkuasa atas binatang, maka binatang itu nggak akan menyerang kita. Tetapi karena kita sudah tidak serupa lagi dengan gambaran Tuhan. Nah, pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus, pertanyaannya sekarang, apakah ada up and down? Jawabannya sudah pasti ada up and down. Sudah pasti. Nah, tetapi kenapa up and down itu diizinkan? Karena Tuhan mau melihat kamu tetap loyal nggak sama Tuhan. Karena ingat, Tuhan ada bilang, Tuhan maunya kita itu makanan keras bukannya susu. Nah, susu berubah jadi makanan keras, ya you mesti lewat satu ujian. Nah, ujian itulah yang saya alami. Nah, kalau orang dunia nggak ngerti, itu ujian dianggapnya problem. Padahal ujian itu yaitu supaya kita naik kelas rohaninya. Nah, ujian-ujian itu saya tuh banyak. Ujian itu yang bikin kita serupa dengan gambaran Tuhan Yesus. Nah, ujian itu misalnya contohnya, ya, saya super sombong. Saya diuji
melalui pengerja saya supaya saya tidak super sombong. Bayangkan, habis ibadah saya kumpulkan pengerja, ada satu pengusaha, dia cekek leher saya. Karena saya tegur dia. Saya tegur dia, kenapa you nggak datang? Kenapa you malam doa lu nggak datang? Kenapa ini nggak datang? Kenapa itu nggak datang? Lalu dia cekek leher saya, lalu dia bilang, you nggak tahu, saya nih perusahaan nih 2000 lebih pengerjanya, udah bagus loh, gua mau melayani. Dia jawabnya begitu. Wow. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, malamnya saya menangis, lalu saya jujur, saya telepon kepala bais yang mengarungin orang itu. Dengan harapan dia mengarungi itu pengusaha yang menghina saya. Waktu saya putar, dia nomornya 7 nomor itu kepala bais. Waktu saya putar nomor ke-6, suddenly saya dengar kayak ada suara, you preman atau hamba Tuhan Dr. Yanto. Wow. Di situ saya mulai kaget. Ya ampun, saya hamba Tuhan kok saya berkelakuannya seperti preman mau balas dendam. Saudara, di situ saya hanya bisa menangis selama 3 hari. Saya menangis. Dan pada hari terakhir sebelumnya ibadah, saya suddenly seperti nonton film. Di depan saya nonton film, yaitu pada waktu murid-murid Jesus ribut. Satu sama lain pada bilang dia yang terbesar. Jesus lewat. Lalu dia ambil baskom dan dia mencuci kaki satu persatu muridnya. Wow. Di situ saya lihat, my goodness, aku mesti mencuci kakinya itu orang. No way, no way, no way. Dia yang menghina saya, kenapa saya mesti mencuci kakinya? Yep. Nah, besokannya, karena Roh Kudus yang bekerja, saya dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan cuci kaki. Wow. Pada pengusaha itu. Ya. Jujur, nggak gampang. Disitulah saya tahu saya sedang diproses Tuhan untuk naik kelas. Disitulah akhirnya saya berhasil. Maka itu berarti saya naik kelas rohaninya, dari sombongnya berubah turun. Wow. Nah, itu aja Jay yang Papi mau ceritain you. Tapi kan nggak gampang sama sekali, Pi. Maksudnya tadi kan Papi punya kekuatan semua. Selain daripada Tuhan Yesus menggerakkan, apakah ada tips and trick nggak kalau orang-orang lagi pada nonton pada hari ini? Kayak mereka lagi struggle, mereka udah mau menyerah di dalam ujian kehidupan. Apakah ada tools atau apapun itu yang Papi lakukan waktu Papi menghadapi struggle? Because sometimes you can be alone. Gini, saya cuma kasih tahu kepada kalian semua. Kalian kan carinya Jesus. Ya. Mata kalian harus tertujunya kepada Jesus. Jangan sekali-kali melihat kepada hamba Tuhan. Ya. Hamba Tuhan masih di dalam proses, makanya kalian sering dengar hamba Tuhan ini bercerai, hamba Tuhan ini soal duit, sampai timbul pastor in style dan lain-lain. Ini semuanya yaitu Anda harus memiliki mata yang melihat kepada Tuhan Yesus. Jangan lihat kepada manusia. Anda akan kecewa. Makanya Alkitab tulis, Tuhan Yesus tidak akan mengecewakan kita. Manusia bisa. Makanya ditulis di Alkitab, sia-sialah kalau kamu mengandalkan kepada manusia. Kamu harus mengandalkannya kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya cuma menganjurkan memiliki mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Jangan mata tertuju kepada manusia, pasti Anda akan kecewa. That is so good. That is so good banget. Maksudnya kalau kita lagi menghadapi banyak masalah, at the end of the day kita harus connect kembali kepada sumber yang bisa memberikan solusi itu sendiri dan memberikan kekuatan melampaui kapasitas kita semua. And His name is just Jesus gitu. And cuma Yesus doang yang mampu memberikan kita kekuatan di saat kita down. And once again tadi is a great reminder.
Maksudnya leader yang ada, mereka tetap manusia. They're not perfect at all. They're struggling. Mereka dicubit pun juga masih sakit. Jadi mereka nggak ada bedanya dengan jemaat juga sama gitu. Cuma, I mean, they're inspiring. Tapi sekali lagi, I want to encourage people untuk lihat kepada satu orang saja yang paling sempurna, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Mungkin kita lebih sering meninggalkan dia, but he's always faithful and his name is Jesus. And itulah kekuatan yang papi saya lakukan waktu dia lagi struggle. Dia tidak mencari orang lain, dia hanya look to Jesus. Tapi papi ada nggak sih kayak lingkaran kecil papi sendiri yang papi bisa cerita? Atau mungkin papi dikuatkan? Karena waktu kita sendiri kan it's hard ya. Walaupun kadang kita depends on Jesus, tapi kadang kita butuh sesama juga gitu, kayak support system mungkin. Ada. Jadi you mesti bikin satu inner cycle orang yang betul-betul nggak mulutnya ember. Orang itu yang you mesti pegang. Kalau ada apa-apa, you sharing sama dia, tapi you tahu bahwa dia pasti nggak ceritakan ke orang. Yeah. Nah, orang-orang inilah yang menguatkan kita. Itu yang disebutnya komunitas. Yeah, come on. Makanya kalian perlu sebuah komunitas. Yeah. Supaya kalian saling menguatkan satu sama lain. Karena kalau tidak ada komunitas, kita di dunia nggak bisa hidup sendirian. Kita mesti hidup semua sebuah komunitas. Komunitas itulah yang menguatkan kita dan lain-lainnya. Alright. So, penting sekali untuk kalian semua yang nonton pada hari ini to have community. Di mana saja kalian mungkin bergereja, attached dengan komunitas. Karena kita butuh namanya support system. Internally kita akan connect kepada Tuhan. Tapi kalian nggak bisa pungkiri bahwa when we were born in this world, kita tuh meant to have connection and relationship dengan sesama juga. So externally kita juga harus bisa mempunyai komunitas. Sekali lagi, komunitas juga yang benar. Komunitas yang tepat, justru bukan jadi kompor yang bahkan memberi dampak yang sangat negatif kepada kita. Tapi justru mingle with the right surrounding itu penting. Karena itu your support system. Nah, mungkin ada banyak orang bertanya juga, Papi ada favorite verse nggak sih, Pi? Ada ayat yang Papi pegang nggak? Dari zaman Papi dulu kenal Tuhan, tahun berapa tuh, Pi? Mulai percaya kepada Tuhan Yesus? 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu berarti? Tahun 20, sekarang 2000. 20 Enggak dong, lebih loh. 20... 90-an berarti. 1980. Ya, 2000. 20 tahun 2000. Ya, tahun 2000. Oke. Sekarang kan 2020. Ya. Nah, Papi ada pegangan ayat nggak sih yang Papi pegang sampai hari ini? Dan ayat itu kalau Papi lagi down, itu selalu diingatkan kembali akan tuh ayat. Gini, kalau jemaat yang saya gembalakan itu CK7, mereka udah hafal. Yaitu Matius 21, yaitu ayat yang Matius 7 ayat 21. Ya. Yaitu bukan kalian yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke surga. Ya. No. Ya. Tetapi yang melakukan semua kehendak Bapa. Artinya cuma melakukan firman Tuhan, pelaku firman. Makanya ditulis di Perjanjian Baru ditulis, kalau kamu bukan pelaku firman Tuhan, kamu cuma pendengar aja. Ya. Kamu menipu diri kamu sendiri. Ya. Oleh sebab itu, saya cuma bisa kasih advice, jangan hanya kalian cuma jadi pendengar. Kalian menipu sendiri. Kalian harus melakukan. Melakukan itu yang paling susah. Yep. Apa yang ada di Alkitab, kalian mesti melakukan. Itu nggak gampang. Yep. Tetapi melalui training, you lama-lama bisa. Ya. That's good. So, baik lagi, bukan cuma sekedar dengar saja. Kalau kita cuma dengar, itu akan menjadi sebuah teori. But the moment kita mulai melakukan, itu akan menjadi sebuah pengalaman secara pribadi. Dan itu yang Tuhan kendaki. Agar hidup kita bukan kita lagi, tapi Tuhan Yesus yang hidup, yang memerintah di dalam kehidupan kita semua. Gampang? Enggak gampang sama sekali. Tapi itulah kuncinya dan itulah perjalanan iman yang papi saya sudah lakukan for more than 20 years. 20 plus years probably sampai hari ini. And berikutnya aja langsung mau nanya juga, Pi, maksudnya sekarang kan tadi orang udah pada tahu mengenai sejarah dari papi dokter, akhirnya papi terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, menggembalakan.
And now we're facing keadaan pandemik ini, COVID-19. Papi masih praktek gak sih? Masih praktek? Iya, mungkin kalau ada orang yang mau tahu prakteknya jam berapa, hari apa, boleh kasih tahu juga. Senin sampai dengan Jumat, saya praktek setengah hari, jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Memang waktu COVID-19 banyak yang, karena saya tidak praktek selama sebulan, maka banyak yang medical consultation. Tapi sekarang saya udah praktek kembali, ya. Jadi karena saya lihat tempatnya cukup aman ya. Karena kalau yang ada curiga COVID nggak boleh masuk ke Siloam Kebonjeruk tempat saya kerja. Jadi boleh bilang yang semua masuk di Siloam Kebonjeruk itu aman. Pasti aman. COVID-19 approve, free. So dari hari Senin sampai hari Jumat jam 8 sampai jam 12. Tapi how is the new normal in your life? Pasti rutinitas papi biasa lakukan itu berubah total. Then what is your daily routine now, Pi? Saya kayaknya dapat sekarang Anda mesti nangkep ya. Kenapa Tuhan izinkan iblis melakukan COVID-19? Itu kalian mesti tahu. Tuhan izinkan iblis melakukan COVID-19 tidak lain adalah kita di ujung akhir zaman. Di ujung akhir zaman, Anda semua sudah dengar mengenai microchips 666. Itu akan diinstal kepada kita semuanya. Dan Alkitab, kalau Anda baca Alkitab, kalau kita yang udah diinstal 666 artinya go to hell forever. Nah, kita mesti tahu, makanya kita berusaha. Nah, Tuhan mau menolongkan kita supaya kita balik dari jalan-jalan jahat, betul-betul cari Dia. Itu purpose daripada COVID. Makanya saya bilang COVID-19 kita nggak tahu berapa banyak yang mesti binasa lagi. Yang tahu cuma Tuhan. Kita cuma bisa mendoakan kalau bisa Tuhan murkamu sirnam. Tapi Tuhan, otak kita cuma segede bapau, kita nggak tahu otaknya Tuhan. Tuhan maunya berapa? Bisa aja Tuhan maunya 1 juta yang mati. Karena apa? Tuhan dia belum tahu dia mencapainya seberapa banyak. Nah, saudara, kita udah lihat di 1 Timotius 2 ditulis begini. Kalau Tuhan datang kedua kali, Tuhan mau menyelamatkan sebanyak umatnya. Artinya apa? Artinya kita harus mencari jiwa-jiwa kita yang tadinya nggak benar sekarang berbalik cari Tuhan. Tapi dengan keberadaan sekarang bagaimana, Pi? Maksudnya bahwa tadi Papi udah kasih gambaran tentang keadaan COVID sekarang. Tapi apakah itu efek dengan kehidupan Papi nggak? Atau mungkin secara paradigma berpikir pun juga pasti berubah karena situasi? Gini, saya dapat gini ya. Kenapa Tuhan izinkan COVID-19 terjadi? Tidak lain, yaitu Tuhan, kalau dugaan saya, Tuhan mau merubah konsep. Konsep bahwa kita sekarang nggak pergi ke gedungnya. Tapi kita cari ke Tuhan, masing-masing cari ke Tuhan. Dengan kita masing-masing cari ke Tuhan. So good. Makanya ibadah juga dari rumah, semua pakai online, pakai zooming, pakai webinar. Itu kan costnya jauh lebih kecil daripada you sewa-sewa tempat. Dan saya percaya di akhir zaman ini Tuhan cuma maunya you pribadi relationship-nya sama Tuhan. Dan you nggak usah keluar kos-kos lain. Jadi kita nggak usah keluar kos sewa gedung, full timer ini dan itu. Saya percaya banget itu purpose-nya Tuhan. Salah satu purpose-nya kenapa COVID-19 diizinkan terjadi. Makanya di tempat saya beribadah sekarang udah live streaming, semua udah zooming. Dia punya community juga udah pakai online semuanya. Semuanya boleh dibilang jauh lebih murah. Memang
apa nih lain-lain ya, apa nih hadiratnya apa-apa. Tapi kayaknya Tuhan lebih pentingkan hubungan you dengan dia, itu yang mesti inti. That is so good, that is so good. Baik lagi berarti hari-hari ini ada beberapa hal yang diredefinisi kembali dong Pi ya. Betul. Di dalam kehidupan, dalam kita menjalankan agamawi atau apapun itu. Karena tadi yang Papi saya udah katakan, it's all come back to your relationship with Jesus secara pribadi. Betul. Gitu, itu penting sekali karena fasilitas sudah nggak bisa mendukung kita PSBB, kita udah nggak boleh berkumpul bersama-sama. But it doesn't stop us worshiping Jesus. Because Jesus ada di mana saja, kapan saja, dan lebih terpenting lagi, Jesus ada di dalam hati saudara dan saya juga. So build that inner self kita sendiri dengan connect kembali kepada Tuhan. Nah mungkin sebelum kita mengakhiri Pi, karena abis ini kita akan ada beberapa pertanyaan dan akan ada giveaway juga for semua yang nonton. Di Instagram ini hari udah hampir ada 154 orang. Tadi juga ada Kak Petra Pi. Kak Petra nonton, di sini juga ada Daniel WP nonton juga tadi di Facebook, tadi I saw ya. Dan belum sempat lihat. Tapi ada any last tips nggak Pi? Atau advice kepada semua yang nonton? Semuanya yang nonton saya cuma advice bahwa carilah Tuhan selama dia masih bisa dicari. COVID-19 tidak lain yaitu untuk men-stressing bahwa kalian harus cari Tuhan. Saudara, Anda akan lihat Matius 25 ayat 35-36. Di akhir zaman Tuhan akan mengadakan pengadilan. Saudara akan jadi domba atau kambing. Domba baru jadi kalau saudara memperhatikan yang kekurangan. Makanya sesuai instruksi Jokowi, saudara yang kaya harus memberikan kepada yang miskin. Itu namanya gotong royong. Dan itu ada di Matius 25, 35 sampai 36. Bahwa Anda semuanya pasti mau jadi domba. Nah, saya cuma himbau, mari cari Tuhan dan jadi domba, jangan jadi kambing. Karena kalau jadi domba, Anda harus memperhatikan yang kekurangan. Saya percaya kalau Anda semuanya jadi domba, maka negara ini akan pulih di dalam Tuhan Yesus. Amin, amin. Ngomongannya udah kayak presiden aja, Papi saya. Udah kayak, jadi kalau Papi saya nanti melantik jadi presiden, tolong di vote juga guys. Nah ini ada beberapa pertanyaan juga Pi dari ini sebelum kita mulai IG live-nya. Ada yang nanya nih, hobi Pak Dokter tuh apa sih? Ya, hobi Papi tuh apa? Hobi saya hampir tiap hari berenang. Wow. Kadang-kadang Rebo Sabtu saya nge-gym buat body build, body fitness, ya. Jadi dan saya usahakan setiap hari saya baca Alkitab, karena di Bible ditulis orang yang menantikan Tuhan datang, maka dia akan seperti Raja Wali, dia lari tapi dia nggak capek. Itu yang saya tip kepada kalian. Jadi menanti-nantikan kedatangan Tuhan dengan membaca Alkitab dan berubah serupa dengan gambaran Tuhan. Itu aja yang saya titip. Nah nih, ada dari Colin cucunya sendiri yang bertanya, kapan Opa pensiun? Kapan Opa pensiun tuh Opa? Begini, pensiun tidak pensiun itu tergantung dari Tuhan. Kalau Tuhan suruh saya pensiun, maka saya akan pensiun. Tetapi yang paling penting yaitu kaderisasi. Yaitu menyiapkan generasi muda. Makanya di gereja saya sudah menyiapkan umur 50 yang replace saya, umur 40 nanti umur 40 nanti yang replace yang umur itu, dan sampai umur 30 saya ada 3 layer yang saya sudah siapkan. Demikian juga pemusik, singer, semua saya udah pakai 3 layer. Jadi yang udah makin tua-tua pindah. Yang udah tua-tua jadi makin pindah. Demikian juga saya. Ya, jadi saya udah menyiapkan. Nah, keputusan terakhir tergantung dari gembala sidang. Jadi saya prinsipnya gitu,
Saya udah siap pensiun, Colin, kalau Tuhan menyuruh saya pensiun. Tuh dengar Colin, tuh cucunya Opa yang ngomong seperti itu, tanya kapan. Nah, ada orang juga bertanya, bagaimana caranya, Papi kan orang yang sibuk. How do you balance karir, mungkin bisnis atau Papi ada bisnis juga, dan sebagai gembala, you'll be very busy. How do you balance it? Memang sangat-sangat busy. Yap. Ya, jadi masalahnya yang penting itu full heart, yang paling penting. Saya sering cari full timer, tapi dia kalau nggak full heart ya percuma. Nah, jadi pembagian waktu jadi gembala, jadi dokter, jadi pengusaha ini bisa you kerjakan kalau istri mendukung. Jadi you harus berdoa mempunyai istri yang mendukung. Tuh. Kenapa? Karena istri yang tahu-tahu kita mau pergi dinner, tahu-tahu karena pasien masuk, ya dinernya mesti batal. Jadi istri mesti mendukung kita. Nah, itu pesan-pesan yang masih single, cari istri yang akan dapat mendukung. Tapi mungkin suatu saat saya boleh interview mami saya, tapi nggak tahu dia mau atau enggak. That'll be very interesting juga. Nah, di sini juga ada yang tanya, apa visi yang Tuhan taruh di hati Pak Yanto di tahun ini? Tahun ini. Mungkin secara singkat aja lah. Kalau nggak, papi saya akan khotbah pasti. Visi saya semua sebanyak mungkin kenal Jesus. Cuma itu aja. That's good. Nah, bentar nih. Ada yang tanya juga tapi mengenai medical sih. Apakah hasil rapid test negatif sudah pasti 100% bebas dari corona saat itu? Jawabannya no. Rapid test you mesti bikin minimum 2 kali. Nah, kalau rapid test negatif bukan berarti pasti dia tidak ada coronavirus. Seminggu lagi you mesti periksa. Kalau 2 kali periksa dalam waktu seminggu, jarak seminggu negatif, nah itu boleh dibilang pasti. Nah, sekali kalau rapid test positif, it doesn't mean bahwa you sekarang lagi ada. Tetap you mesti periksa swab test. Ya. Swab test itu yang mengatakan sekarang ada nggak. Jadi rapid test cuma mengatakan pertama you ada nggak, kedua antibody you sudah mulai terbentuk belum. Ya. Oke. So I think masih banyak pertanyaan sebetulnya. Kayaknya saya rasa waktu nggak keburu. I will do the part 2. Nanti mungkin kita akan bahas mengenai medical atau apapun itu kepada kalian semua. Karena saya percaya papa saya dengan segala pengetahuan yang dia udah pernah jalanin, he can give an added value to all the people that are watching here as well. So mungkin sebelum kita akan masuk ke hal-hal yang lebih fun, kan dari tadi kan lebih serius, tegang gitu semua. Habis ada beberapa pertanyaan dan kita mau memberikan giveaway to all the people. So mungkin Papi bisa close in prayer terlebih dahulu mungkin Pi for everyone, dan after that kita akan masuk ke pertanyaan yang kurang gitu berbobot. Bapak, terima kasih Ya. untuk semua yang mengikuti acara ini Bapak. Berkati mereka. Yes. Biarlah COVID-19 boleh terjadi, mereka memenuhi syarat untuk mencari Tuhan Bapak. Yes. Sehingga murka-Mu akan sirna Bapak, dan coronavirus akan berhenti Bapak. Terima kasih, tutup bungkus kami sekali lagi dengan kuasa darah-Mu. Ya. Berkati JJ, Juano, Jacqueline, berkatin semua pemirsa Tuhan Ya. yang menyaksikan acara ini, berkati mereka berlimpah-limpah. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amen.